Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Ini alatnya sudah siap dicoba. Itu tangkinya tadi sudah kita isi air penuh. Tidak ada yang bocor ya Pak. Sambungan-sambungan semua itu tidak ada yang bocor netes. Nah, ini saya mau jelaskan Pak cara pemakaiannya dulu. Bagaimana pertama awal mau memakai mesin ini. Jadi ini kan terdiri dari dua bagian, satu mesin, satu kompresor. Jadi yang pertama itu pastikan dulu colokan kompresor sudah tertancap, colokan dari kompresor dan colokan dari mesin juga sudah ditancapin. Terus yang kedua, kompresor ini tombol merah harus ditarik ke atas. Soalnya kalau nggak ditarik ke atas nanti dia nggak bisa nyala. Contohnya nih kan kalau kayak gini dia nih nggak nyala, nanti nggak, otomatisnya nggak aktif. Karena kan ini kompresor ini dia bisa menyala ketika tekanan angin di dalam ini kurang. Nah, jadi dia otomatis menyala, dan ketika udah penuh dia otomatis mati sendiri. Nah, otomatisnya itu bisa bekerja kalau ini posisi ditarik ke atas. Nah, begitu Pak. Oke ya Pak. Nah, untuk tekanan kerja kan ada tekanan ini Pak. Nah, ini tekanan kerjanya ini minimal 90 PSI ya Pak. Kalau misalnya tekanannya di bawah 90 PSI, dia nanti kurang maksimal tekanannya. Jadi mungkin ada trouble kalau di bawah 90 PSI. Jadi perlu dipastikan setelah dinyalakan, dicabut, kompresornya menyala, dipastikan bahwa tekanan anginnya sudah ada di atas 90 PSI. Nah, yang kedua itu Pak, untuk apa? Yang proses yang kedua itu adalah menyalakan mesin, menyalakan heater. Nah, tombolnya itu ini Pak untuk menyalakan. Jadi kalau ini misalnya dimatikan, ini pemanasnya nggak aktif. Ini dihidupkan, nah, pemanasnya aktif. Nah, ini pengaturan suhunya kan itu. Nah, ini Pak. Ini kan ada petunjuknya itu, garisnya itu putih menunjuk ke 250. Nah, suhu yang disarankan untuk proses pengerjaan seal kapsiler ini dia berada di antara 150 dan 200, tepatnya di 170 derajat Celcius. Contohnya ini kan bisa diputar ini Pak. Ah, ini kan 200, ini 150. Jadi posisikan di antaranya. Nah, dan kalau misalnya lampu yang ini, ini kan ada lampu ini merah ini Pak, menyala ini ya Pak. Itu tandanya suhu sudah tercapai. Tapi kalau seandainya suhu belum tercapai panas, itu dari dia yang menyala yang warna hijau. Nah, ya, dia akan matikan itu warna apanya, warna merahnya mati. Kalau suhunya sudah terpenuhi, dia menyala gitu Pak, 170 derajat Celcius. Nah, kalau ini sudah merah, itu berarti sudah ready, siap digunakan, siap beroperasi. Nah, untuk pertama kali menyalakan, Bapak, ini pastikan tangki sudah diisi, sudah ada air, dan ini dipastikan sudah kondisi terbuka. Kerannya sudah kondisi terbuka ya Pak. Pertama ini posisi terbuka 100%. Ini untuk pertama agak seposisi seperti ini aja. Nanti kalau misalnya gelasnya kurang penuh, berarti ini dibesarkan. Kalau gelasnya terlalu banyak airnya sampai tumpah-tumpah, ini berarti dikecilkan gitu Pak. Nah, untuk settingan pertama kita buat 3/4. Nah, kalau terus ini keran angin yang di sini sudah dibuka, terbuka itu posisi lurus. Kalau dia tertutup ini posisi begini Pak. Kalau posisi terbuka begini. Nah, di sini dipastikan juga bahwa tekanan angin sudah di atas 90 PSI. Nah, itu dia sekarang itu posisi sekitar 110 PSI itu Pak. Dan keran angin yang di kompresor di angin juga posisi sudah terbuka ya Pak, dipastikan sudah terbuka. Kalau misalnya itu sudah oke, pertama menyalakan itu saya bilang tadi kan Pak, matrasnya harus ada posisi di sini, harus posisi cetik. Sedangkan kalau dimatikan posisi matrasnya sedang ada di sini, ini kan kalau dihidupkan langsung nanti terjadi kesalahan pembacaan sensor. Jadi kita posisikan dulu matras lubang ini harus posisi di sini. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini Pak. Bapak cukup hidupkan ini sebentar, lalu matiin. Nah, gitu Pak. Matiin. Pastikan ini dia sudah mepet, sudah ini loh Pak, ini kan ada sensornya ini harus posisi sudah cetik. Ini kan dia belum cetik nih. Kedengarkan Pak. Nah, itu dia
Jadi posisinya ini harus cetik. Nah, dia kedengaran itu cetik ya Pak. Nah, baru dikasih gelas. Setelah dikasih gelas, diisikan air. Diisikan air secukupnya sampai penuh. Oh ya. Di situ baru kita buka keran ini posisi setengah lebih sedikit. Setengah lebih sedikit. Pastikan bahwa pemanas sudah merah. Nah, ini dia kan Pak. Sudah merah ini ya. Ini ada kan ini merah ini ya, yang merah. Kalau suhunya belum tercapai 170 derajat Celcius sesuai dengan yang kita setel, ini dia tidak akan merah, yang menyala warna hijau. Tapi karena itu sudah merah berarti sudah terpenuhi. Kita mulai ya Pak. Ini untuk tombol memulainya. Lancar ya Pak. Ini si tangkinya harus dikontrol Pak, jangan sampai kurang dari separuh, dia harus di atas separuh terus ya Pak, biar lancar keluar airnya. Soalnya kalau airnya sedikit nanti dia keluarnya kurang lancar. Oke, sudah lancar ya Pak. Ya Pak, dia nggak bocor, sudah oke. Nah, bocor sama sekali, dia nggak ada bocor ya. Jadi pemanasnya bekerja dengan normal. Jadi untuk perawatannya nanti cukup memberikan oli-oli pelumas kepada persendian yang bergerak Pak. Pada persentuhan besi yang bergesekan itu nanti dikasih oli. Olinya bisa dikasih oli Gardan motor matic. Biasanya oli Gardan yang dipakai Honda Beat gitu. Agak kental dia. Kalau misalnya dikasih yang agak cair nanti cepat-cepat hilang apanya olinya. Jadi kalau pakai oli yang agak kental dia agak lama, agak awet. Jadi nanti yang perlu dikasih oli ini Pak, rantai ini harus dikasih oli semua, sama ini ke dalam lubang ini kan relnya dia maju mundur. Nah ini lubang ini juga dikasih sepanjang ke sana, dikasih ini juga sebelah sini dikasih oli sepanjang sana. Kalau misalnya ini pakai stempet nggak apa-apa, Bapak ambil stempet masukin ke dalam gitu Pak, masukin ke dalam stempet oli gemuk atau stempet ini dimasukin ke dalam. Sama ini dikasih juga Pak. Terus yang perlu dikasih oli Garden yang encer itu contohnya persendian seperti ini Pak. Ini dikasih 1 tetes, 2 tetes. Ini persendian ini soalnya kan bergerak dia Pak, naik turun bergerak. Ini perlu dikasih oli yang cair. Sama di sini juga, sama di sini Pak. Ini persendian seperti ini, di sini ini rantai dikasih oli. Hanya itu aja Pak soal perawatan yang perlu dikasih oli. Gitu ya Pak. Yang tadi saya bilang kan Pak, ini di dalam ini rel ini
Rel ini kan tempat meluncur maju mundurnya. Matras ini tempat meluncurnya, ini megangin kan rel ini. Kalau makanya ini sangat perlu sekali dikasih oli Pak. Kalau misalnya ini kering nggak ada oli, dia seret, ini jadi telat, maju mundurnya jadi telat, sensornya jadi kacau nanti. Itu makanya harus dikontrol, olinya harus tetap kondisi basah, harus tetap kondisi licin supaya dia lancar. Karena kalau nggak lancar dia jadi seret, jalannya jadi pelan, sensornya jadi kacau nanti membacanya. Masalahnya waktunya jadi tidak sesuai dengan perintah sensor gitu ya Pak.